Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 55, adab sepantasnya bagi Abdul Mubdi dan Abdul Mu'id menggunakan umur dan waktu supaya satu langkahnya bernilai ibadah dan satu kalimatnya bernilai ibadah, bahkan satu napasnya bernilai ibadah, supaya sugih di negeri akhirat. Nah, kemudian kita masuk di dalam takhalluq bi akhlakillah. Jadi berakhlak dengan akhlak Allah, dengan asma Allah, dengan nama Allah, yaitu sepantasnya segiyubianya bagi Abdul Mubdi. Nah, kita nih hamba Allah Al-Mubdi. Mubdi itu artinya Allah yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Dan Abdul Mu'id, hamba Allah yang menciptakan kali yang kedua, atau menciptakan sesuatu dengan sebelumnya ada contoh. Nah, apa adabnya bagi Abdul Mubdi dan Abdul Mu'id? Yani kita adalah menggunakan umur dan waktu kita. Nah, mudah-mudahan kita kalau menggunakan umur kita, amin ya Allah. Umur itu rasul mal. Umur itu modal. Kita berdoa seberataan mudahan sehat panjang umur. Amin ya Allah. Sekalipun sudah umur 60, sudah umur 70, kada salahnya berdoa panjang umur. Kada salahnya berdoa panjang umur. Niatan hati panjang umur itu hendak taat ibadah kepada Allah. Kepingin rancak hadir ke majelis ilmu, kepingin rancak membaca salawat lawan Nabi kita Muhammad, kepingin ketemu Ramadan saben tahun. Mudah sehat panjang umur. Amin. Sekalipun umur 60-70 kan, itu tak 60-70. Mengapa jadi sama itu? Karena kita ini umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada penelitian dari dokter luar negeri, kita manusia zaman sekarang itu bisa berpotensi umur kita sampai 120 tahunan. 120 berarti kan punya umur 60-70, jauh lagi 120. Jadi tetap aja berdoa, mudah-mudahan sehat panjang umur. Ini nang tua-tua mengaji di sini lah. Ya Allah, takutnya sih dia bisa 60-an, sama 50 guru, berapa guru? 60 guru lah. Mudah sehat panjang umur berataan. Separuh lagi guru ya. Separuh lagi kan 60 tambah 60 120 lah. Ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu umur sidin 120. Hakim bin Hizam itu nang lahir di Ka'bah kan. Rupanya mama sidin itu tak beranak, rahatan masuk di Baitullah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, anu anak kemanakan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ada diisi anak keponakan, namanya Hakim namanya. Jadi Hizam itu beda sama orang Khadijah, ipar Nabi Muhammad tak. Berarti jatuh anak kemanakan. Jadi Hakim bin Hizam itu umur sidin 120. Banyak sahabat-sahabat Nabi kayak Salman Al-Farisi, ya kah, termasuk Muammar orang yang panjang umur, ya Asma anak Sayyidina Abu Bakar. Nah, bahkan ulun dengar di orang Jepang lah itu panjang-panjang umur.
Ini ada guru salahan berkisah di Jepang gurulah. Di Jepang itu memang banyak orang umur rata-rata 100 ke atas. Memang sesuai aja di sana itu gurunya bisa dia tinjak, muridnya berjalan, banyu sumurnya di sana panas. Nah, jadi lingkungan gaya hidup itu mempengaruhi itu, mempengaruhi. Nah, alhasil sama ini kita berdoa mudah-mudahan kita banyak diunjuki modal. Amin. Banyak diunjuki modal. Inya modal itu punya banyak ganal jo ujungannya, punya berujung. Berarti punya rugi, ganal juga ruginya. Ya Allah, tuh orang menjual keropok tuh, punya rugi, sedikit ruginya. Punya berujung, sedikit juga ujungannya. Karena keropok tuh kan murah. Ibaratnya sarinting tuh jar orang berjualan paling sebungkus. Ujungannya dimakan anak 2 selesai. Ya Allah, cuma Jisidin pulang diunjuki duit jadi Jepang juga Jisidin. Cuma benernya minta duit dia tetap dulak sudah. Dijualan di rumah itu dulak sudah. Nah jadi, maunya orang berjual mobil. Tadi keropok kalau mungkin kita berjual mobil lah. Jadi maunya berjual mobil, maunya berujung, banyak ujungnya. Maunya rugi, banyak juga ruginya. Nah itu juga umur kita. Umur kita. Cuma jar Nabi Muhammad kita belajar sabilul iddikar wal i'tibar, susunan Habib Abdullah Al-Haddad, orang beriman nih bagus saja panjang umur. Amin. Mudahan kita taat ibadah lawan Allah. Amin ya Allah. Nah, kayak apa cara menggunakan umur kita, waktu kita usahakan waktu kita itu full dengan ibadah. Baik itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu lawan Tuhan. Ibadah mahdhah. Atau ibadah itu gairu mahdhah. Gairu mahdhah itu hubungan kita lawan makhluk. Itu ibadah insya Allah. Bakti lawan kuitan, bekhadam lawan perguruan. Ya kalau untung itu ibadah. Ibaratnya laki mencari nafkah, memakani anak bini, tulak ke pasar, tulak ke pahumaan, mencari iwak jadi nelayan. Insya Allah ibadah. Jadi ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhah. Ini namanya hablun minallah, ada ibadah itu gairu mahdhah. Ini namanya hablun minan nas namanya. Jadi ada vertikal, ada horizontal, ada aqimus shalah, ada wa'atuz zakah. Ya Allah, ada ibadah, ada muamalah. Muamalah itu insya Allah hukum ibadah apabila niatnya hasanah sama itu. Jadi alhasil gunakanlah umur kita, waktu kita, modal kita di dalam taat ibadah kepada Allah. Supaya bernilai. Setiap langkah bernilai ibadah. La rajula fiddar. Rajul diambil kata-kata rijil. Rajul kan laki-laki, rijil kaki. Rajul laki-laki, rijil kaki. Mengapa rajul itu kita ambil daripada rijil? Karena laki-laki itu memang gawiannya berjalan. La rajula fiddar. Di dalam babula linafil jinsi, ya kan? La rajula fiddari, tidak ada laki-laki di dalam rumah. Kamana inya 2 aja. Ima nuntut ilmu, ima mencari duit nafkah. Jadi la rajula fiddari. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah gairu mahdhah. Wa khullika ar-rajulu min turab wa himmatuhu fit turab. Allah ciptakan laki-laki itu dari tanah, maka himmahnya di tanah.
Beda dengan bini-bini. Wa khuliqatil mar'atu minad dila. Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki Nabi Adam. Wa himmatuhu fir rajuli, maka himmah perempuan itu pada laki-laki. Anak bini-bini himmahnya bapaknya. Ya kalah untuk ading bini-bini himmahnya kakaknya laki-laki. Ya kan? Istri himmahnya lawan suaminya. Jadi himmahnya memang ke situ. Nah, jadi kita gunakan batis kita supaya bernilai ibadah. Ima-ima ke majelis ilmu, ima-ima ke toko, ke pasar, ke gawian, mencari nafkah, mencari rezeki. Artinya sama ini, kita keluar pada rumah, ima-ima cari ilmu, ya kan? Ya kalau ima-ima cari harta, harta itu yang halal itu pun kena jadi sarana ibadah sama itu telah boleh itu ibadah mahdah dengan ibadah gairu mahdah. Jadi apa aja langkah bernilai ibadah, dan satu kalimatnya bernilai ibadah. Nah keluar di montong nih, keluar di montong ini mudahan tasbih, tahmid, tahlil, zikir, doa, salawat lawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Maulid, ya Allah untunglah kita tak mudahan ketujuh nang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kerimut salawat dibaca. Ada ulun terdapat buantongnya di dalam kitab Al-Qaulul Badi', ngaran kitabnya Al-Qaulul Badi'. Mudahan kau mengamalkan. Cuma syaratnya berumrah. Mudahan sampai ziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin. Sama ini. Ada di dalam kitab itu bagus banget diamalkan. Ini ijazah dari ulama-ulama bahari. Ijazahnya dari ulama-ulama bahari yang ditulisakan di dalam kitab Al-Qaulul Badi'. Nah, di dalam kitab itu apabila kita ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahan kita sampai ke sana. Amin. Berdiri kita di hadapan makam Nabi ini kayaknya nang nyaman lah. Ini ziarahnya di muka Masjid Nabawi, menghadapi apa itu Qubatul Hadra, yang kubah yang kepalanya yang hijau tuh. Qubatul Hadra ikan tuh bawahnya kan makam Nabi tuh. Kalau ini kayaknya ada kesempatan kita punya ziarah masuk ke dalam Babu Salam, keluarnya Babul Baki. Mengapa geram? Jadi karena salawatnya 70 enak. Jadi kan agak panjang tuh lah, agak panjang. Jadi kecuali kita tuh mulai awal pintu tuh sudah ada beramalan kira-kira 70 kali kena salawatnya, hanya minta hajat, berdoa lawan Tuhan di hadapan makam Nabi kita Muhammad. Nah bisa ya Allah. Nah kenapa tak? Nah dengarkan ulang. Jadi bagus banget ketika kita ziarah di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ima-ima di halaman Masjid Nabawi, di depannya di muka Masjid Nabawi, di hadapan kubah Nabi itu bisa, atau kaitna kita masuk di Babu Salam, sudah kita mulai membacanya. Apa nang dibaca? Satu ayat Quran 70 salawat. Satu ayat Quran 70 salawat. Apa ayat Qurannya? Ayat Qurannya sama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu ayatnya itu. Satu aja. Sekali aja. Kemudian baca salawatnya 70 kali. Pendek salawatnya. Nah, tolong diperhatikan, yang ada pulpen bisa ditulis lawan pulpen. Salawatnya
sallallahu alaika, sallallahu alaika, sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi bacaannya tulisi 70 kali, 70 marrah. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Salawat Allah kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Berapa kali? 70 kali. Baca ayat Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian baca 70 kali salawat. Salawatnya sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, tuntung itu pintalah kepada Allah berkat di hadapan makam Nabi Muhammad dengan ayat 1 dengan 70 salawat tadi. Insya Allah ini termasuk mustajabud dakwat, termasuk doa nang dikabulkan. Mudahan kawa ma'amalakan. Kita menghendaki mudah-mudahan muntung kita berzikir. Di antara zikir adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, nang sallu alaihi wasallimu taslima, nang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kamu senantiasa. Jadi salu itu amarnya lidawam, kayak ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki selalu ya Allah. Sama itu selalu bersalawat, selalulah kalian kepada Nabi kita Muhammad. Jadi ada di dalam kitab itu mengapa kita rancak-rancak bersalawat. Fi ayyi makanin, fi ayyi waktin, fi ayyi halin, fi ayyi syahrin, fi ayyi yaumin. Mudahan montong kita ketujuh membaca salawat. Apa jua tempat, apa jua waktu, apa jua hari, apa jua bulan, mudahan montong nih ketujuh membaca salawat. Karena sallu alaihi wasallimu taslima. Di dalam kitab itu jar mengapa jar kita disuruh istimrar membaca salawat lawan Nabi Muhammad berkekalan selalu. Itu karena berkahnya Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad kepada kita pun selalu. Jadi selalu. Ketika keberkahan Nabi Muhammad itu mustamiratun, berkatun Nabi, keberkahan Nabi mamdudatun ila yaumil qiyamah, mustamiratun ila yaumil qiyamah, berkekalan, berkepanjangan sampai hari kiamat. Maka kita usahakan dintu jua istimrar jua kita. Apalagi orang bermaulitan, mudahan kita kawa umpat bermaulitan. Ya Allah buanta ujar Nabi Muhammad al-bakhil man. Orang bakhil itu adalah orang zukirtu indahu, yang disebut aku di sisinya. Ya kah? Falam yusalli alayya, lalu inya tidak bersalawat kepada aku. Itu je Nabi Muhammad pemalar banget tak? Inya beriman berkat aku, inya sembahyang berkat aku, inya dapat pahala dapat aku, dilipat gandakan pahala berkat aku. Salawat 1 kali lawan aku, Allah bersalawat lawan inya 10 kali. Lalu disebut ngaranku kadahapun bersalawat. Orang tu pemalar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi oleh karena itu ini hak Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'zamu min haqqil atishi alladzi qala alhamdulillah. Hak Nabi kita Muhammad, apabila disebut nama Nabi kita Muhammad,
lalu kita salawat kepada Nabi kita Muhammad, itu lebih berhak. Hakku Muhammadin tak itu a'zam min hakil atis, orang nang wahid hajis alhamdulillah. Napa sahutannya? Yarhamukallah. Ada kalau kisah orang tua bahari di betang sungai Genal, betang sungai Martapura itu kan Genal tuh. Rupanya ada di betang sungai itu mandikah betetapaskah wahid. Sekalinya nyaring juga mau ucap alhamdulillah. Jadi ada orang bejukung sekalinya aja mengayuh ke pinggir memaraki betang kita, memaraki orang nang wahid. Napa? Yarhamukallah. Jadi yarhamukallah aja ke pinggir teh. Kalau kita tetap ya mengayuh malam beti buli. Kan orang beheri kan adinta. Ini hakul autis. Apalagi hakku Muhammadin. Jadi hak Nabi Muhammad itu lebih besar daripada hak orang bersin yang mengata alhamdulillah. Nah, alhasil sama ini aja langkah kita ya Allah mudahan jadi bernilai pahala. Napa ya ima-ima untuk ilmu, ima-ima cari nafkah, ima-ima silaturahim, ima-ima ziarah, punya kaki ini bawa untuk bernilai ibadah. Satu. Yang kedua, kita gunakan lidah kita. Mudahan keluar di montong kita, mudahan jadi pahala. Amin ya Allah. Baca Quran, baca salawat, ya Allah. Pada nyambeti orang dah. Nah, bahkan satu napas bernilai ibadah supaya sugih akhirat. Napas. Ada dua amalan napas. Mudahan ulun pian seberataan, mudahan kawa ma'amalakan. Satu, zikir napas. Dua, salawat napas. Lah, zikir napas dulu. Zikir napas kita ma'amalakan qul huwallahu ahad. Tarik napas. Hu tu dia Allah. Hembusakan Allah. Tarik nafas. Hu tu dia Allah. Tarik keluarkan nafas Allah. Tarik nafas. Keluarkan Allah. Tarik nafas. Hu hembusakan Allah. Mudahan mulai wayah ini kau ma'amalakan. Sembahyang ka kayana berjalan ka sambil berkendaraan ka, tarik nafas. Hu hembusakan Allah. Tarik nafas. Hu hembusakan Allah. Ampun maaf bontonglah, ada orang menyamak bontongnya nang ngalih bahina pernah. Angin duduk ka ngarannya. Paling bontongnya 3 4 5 kali ampih menyamaknya. Cuma sambil ampih kena menyamak ampihnya. Itu tajribah itu. Tajribah. Nah, jadi itu ngarannya zikirna nafas. Nomor 2, salawat nafas. Salawat nafas itu bang kayak apa? Salawat nafas itu tarik nafas sallallahu hembusakan nafas ala Muhammad. Berarti 2 kalimat. Tarik nafas sallallahu, hembusakan ala Muhammad. Tarik nafas sallallahu, hembusakan ala Muhammad. Mudahan nafas kita bernilai zikir, mudahan nafas kita bernilai salawat. Dari magun juga bahina baik ingat. Nah, jar orang beri magun juga basah baik bercabur mandi maksudnya. Nah, dia magun juga bahina. Hu Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini orang bahari buntun. Orang-orang bahari itu apa yuk? Tariqah namanya, jalan.
ya kan, supaya menjadikan napas kita di dalam ibadah lawan Allah. Entah itu zikir napas, baik itu salawat napas. Sallallahu ala Muhammad juga. Sallallahu ala, cuma diiring lawan behinak tuh nah. Tarik napas keluar, hati juga nang berzikir tuh. Itu bukan hidung bang berzikir. Paham ya lah? Zikir tuh kan ada zikir lisan, ada zikir hati. Nah, cuma zikir hati menggiring napas, seakan-akan napas itu jadi tasbih, antara menarik napas lawan menghembus napas. Apa geran bedanya lawan biji tasbih lawan hinak? Jadi sarana aja. Ya kalau buntong kata pai hati nang ingat, nang hu Allah tuh hati, nang sallallahu ala Muhammad tuh hati. Ya kalau sebagaimana muntong hu ya Allah, la ilaha illallah, Allah hu itu ketiganya zikir ketiganya. Nah sudah, jadi langkah bernilai ibadah, ya kah? Kemudian kalimat bernilai ibadah, kemudian napas pun bernilai ibadah. Mudahan kita sugi akhirat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bermula orang yang pintar. Kais itu debitnya pintar. Kais itu di kitab asalnya wadah duit, kadut duit. Jadi orang pintar itu orang nang pintar mengantungi duit, kan itu bahasanya. Al-kais ngarannya pintar. Siapa orang yang pintar? Ini orang pintar itu bukan semata-mata nilainya tinggi, ya Allah, itu tuh 10, 9, 8 paling rendah. Jarang dapat bangku tuh, jarang dapat itik tuh jarang. Apalagi hintalu itik itu 0 harinya. Dapat 2, dapat 4, mirah rapor. Nah, bukan itu dikehendaki Nabi. Dikehendaki nang pintar itu mandana nafsahu, orang nang kawa malawan nafsunya, menahan nafsunya. Mandana nafsahu, atau orang nang kawa membersihkan jiwanya, atau orang nang kawa mendandani, membingkingi nafsunya. Itulah orang pintar. Takhliyah wa tahliyah, bersihi hati daripada sifat-sifat nang kada bagus, pakaiani hati dengan akhlak-akhlak mahmudah. Bersihi hati daripada agiyar gairullah, iakah perhiasi hati dengan ainullah. Mudahan kawak ditolongi, amin ya Allah. Tuh itu ngarannya al-kais tuh, orang pintar tuh itu tuh. Nah apalagi orang pintar wa amila lima ba'dal maut, dan inya ketujuh beramal bagi amalan setelah inya mati, untuk sanggup ba'dal maut setelah mati. Nah ingatakan amalan setelah mati itu ada dua. Ada amalan itu muta'addi, ada amalan itu lazim. Nah ada muta'addi, adalah lazim. Amalan lazim, amalan itu nang kada mengalir setelah kita mati, putus. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Makaddamu. Nah, makaddamu itu amalan lazim. Kayak sembahyang, kayak puasa, itu amalan lazim. Munya mati kan ambil sembahyang, munya mati kan ambil puasa. In kata'a, ya Allah, iza mata ibnu Adam in kata'a amaluhu. Munya mati manusia, mati anak Adam, maka putuslah amalnya. Selesai.
habis cerita itu maka damungarnya. Nah ada yang kedua, amalan itu mutaaddi, sekalipun orangnya sudah mati cuma mengalir. Nah ibaratnya orang wahid ini ngarannya pensiunan, ada gaji pensiunan padahal orangnya kada begawi lagi, cuma duit tetap dapat seben bulan. Mengalir ke kubur. Mudahan kita kayak itu. Amin ya Allah. Nah ngapa kita tak wa asarahum, asar-asarnya ya Allah. Nah asar-asar mereka. Apa asarahum? Asarahum itu menuruti hadis secara umum, bukan secara tafsir sebenarnya banyak. Ada 3, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa walidin sholihin yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, mudahan anak cucu saleh salehah. Amin. Abah guru sekumpul sana, masya Allah, sugih itu. Ya Allah, sedekatin jariyah, darul ma'rifah, musalla ar-raudhah. Hari-hari orang sembahyang 5 waktu. Guru mengajar, murid belajar, berapa orang yang sekolah di Darul Ma'rifah. Sugih sih dia. Kemudian kita dapat syafaat sih dia. Kita nih memaraki orang sugih ya. Kemudian dapat sawabnya. Kemudian dapat syafaatnya, dapat berakahnya. Gitu kan. Apalagi ilmun yuntafa'u bih, itu jangan dikisah itu kan. Ilmu yuntafa'u bih itu. Sidin alim mana-mana aja guru, murid sidin ya Allah. Cari guru-guru nang gonal-gonal murid sidin beretaan. 2 sudah, yang ketiga waladin salihin ya Allah. Kita doakanlah nang berdua beading tenah, mudahan alim-alimnya ada tahu kayak nanya, ada izinnya ya Allah, biar nang Melayu. Jadi bacanya wah insya Allah kada tahu tong berantak muter kok nang ada yang maulidan luar biasa sudah malam sanayan ya Allah. Apalagi ini pembacaan kayaknya itu tak. Nah itu tak. Nah jadi amal jariyah nang 3 tuh wa asarahum ngarannya, wa asarahum ngarannya. Jadi itu aja hidup ini pilih-pilih. Buru ulun kada beanak. Ulun kada beanak. Mun kada beanak duit berat. Ya Allah, bantu pesantren. Bantu masjid, bantu langgar, bantu majelis taklim. Mudahan jadi amal jariyah. Amin. Ya Allah bentang minta ilmu alim kada, bisi anak kada, begawi behimat sadakahakan. Sekalipun seorang mati kadina mahauli. Ya Allah siapa mahauli? Cuma tenang, ada sedekah jariyah. Wal ajizu, bermula orang yang lemah. Barangkali lemah akalnya. Lemah akalnya berarti lelawanan pintar. Ya Allah, kan Kais tadi pintar. Orang pintar itu kuatul akli, kuatul pikri. Kuat pikirnya, kuat akalnya. Buktinya mandana nafsahu. Munya nafsunya, merabahakan inya, mengalahkan inya, berarti orang itu lemah akalnya. Ya Allah, nah dinta. Siapa orang yang lemah? Maksudnya bukan lemah awak di sini, bukan lemah ekonomi, sugih orangnya, ganal awaknya, cuma disembahyang. Itu lemah akalnya. Wal ajiz manittaba'a nafsahu wa hawaha, orang yang mengikuti nafsunya dan hawa nafsunya. Mudah kita selamat, amin. Apa ikan buntongnya nafsu ini, kita orang awam nih lah, kita orang awam lah, jauh banget pang lawan orang hawas, apalagi hawasul hawas. Nafsu dengan akal bagi kita orang awam ini seperti bawang putih dengan bawang merah. Yang jahat yang mana? Bawang merah. Yang rancak disaliki, dizalim siapa? Bawang putih. Berarti kita punya akal seperti bawang putih, sedangkan nafsu kita bawang merah.
kita terkadang maanak amasakan nafsu kita. Kita maanak tiriakan akal kita. Kita ini ada dawail akal, dawail akli, muqtad tuntutan akal, panggilan akal. Akal ini sebenarnya ada panggilan bangun malam. Cuma ketika kita bangun, kita biasa pulang guring. Berarti kita maanak tiriakan akal kita. Kita ini sebenarnya ada panggilan baca Quran. Cuma kada baca. Marasnya inya kada dikabulakan. Panggilan akal tuh nah kada dikabulakan. Inya sebenarnya hendak hadir ke majelis ilmu. Cuma kulir kada dikabulakan. Anak tiri. Anak tiri lain nafsu nih, ya Allah ya Rabbi, sudah dawail nafsi, panggilan nafsu, ajakan nafsu, entah itu ajakan maksiat, entah itu ajakan dunia, entah itu ajakan syahwat, koyo laju pada satu mengabulakannya. Ya kabuntang sudah nang berjalanan, sudah nang beremian, sampai keluar duit macam-macam, wah ada gembangan. Ya Allah, naik gunung melihat matahari timbul aja, naik gunung, itu punya gugur mati untung nyawa taruhannya, cuma karena bangga kalau sampai ke puncak situ bangga ikan. Nang lucunya naik masjid kada kawan. Kan aneh kalau tuh, aneh. Masjid jadi anak tiri, gunung jadi anak emas. Kadang ini wujudan benar. Nah, ini kita mau ukur diri kita nih, Nah ayo pang kita belajar pang anu kita tahan kehendak si nafsu ngene nah. Kita kabulakan panggilan akal, kita tahan panggilan nafsu. Nah kan itu tah, iya nang mandana nafsu tuh berarti kuatul akli ngarannya. Munya nang manit tabaan nafsu waha berarti ajuzul akal ngarannya. Ajuzul akal namanya. Nah, ada lagi summa tamanna Allah. Kata-kata summa ini kayaknya atba'an nafsahu tuh rancak banget digawe kalimat summa tuh tarahi kalau. Nah, lalu inya menggawi dosa. Di antara inya wani menggawi dosa, inya ada tamani Allah. Inya berangan-angan lawan Allah. Apa angan-angan? Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemaaf, ya kah? Tuhan baikan aja, kena dapat syafaat Nabi Muhammad. Itu kalimat itu betul. Syafaat Nabi Muhammad betul. Keampunan Allah Maha Pemurah betul. Cuma kita wani maksiat tidak betul. Itu tidak betul. Ya kah? Allah Maha Pemaaf betul. Syafaat Nabi Muhammad kita ahli sunnah wal jamaah, bukan khawarij, bukan mu'tazilah. Kita yakin ada syafaat Nabi betul. Itu tak betul. Cuma kita wani maksiat berpegang kepada syafaat, wani maksiat berpegang kepada kepemurahan Allah, maghfirah Allah, wani maksiat itu tidak betul. Tidak betul. Memang Allah itu Maha Pemurah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cuma jangan sampai kita menggawi maksiat karena tamani lawan Tuhan. Itu ajzul akal. Itu salah berpikir. Itu utak kada sihat. Ya kalau bukan. Nah, sama itu. Itu tuh Nabi Muhammad berucap lawan sahabat, "Napa yo anu tulungi aku dengan banyak sujud." Nabi, pian Rasul, ulun sahabat
Di surga kayaknya berdapatlah lawan pian. Di dunia memandang pian, di dunia berjemaah lawan pian, di dunia kawa mengambilkan air wudu pian beudu. Nggih, di akhirat berdapatlah Nabi. Kalau pian surganya jauh tinggi surganya, kami jauh di bawah, kadada berdapat gitu. Doakan Nabi ulun mudahan jadi sahabat pian di surga. Ya kan? Apa jawaban Nabi? Tolongi aku banyaki sujud lawan Tuhan. Hah? Artinya syafaat Nabi itu ada. Cuma syafaat Nabi itu tetap dikaitkan Nabi dengan ibadah. Bukan berarti setelah mendengar syafaat Nabi lalu kita wani apa? Wani maksiat. Itu ajzul akal. Itu lemah berpikir. Nah, mudahan paham. Insyaallah paham. Sama itu. Khasiat. Barang siapa membanyakan berzikir dengan ya mubdi ya mu'id, ketika lupa akan sesuatu insya Allah ingat ia. Jadi mun kadi ingat kalau ulangan ini naon ini paling ulangan lah. Undukan. Ya kalau cuma ingat kan kata ini kade ingat wak pahaman kade ingat berarti mantok ingat munya kade sing bacaan itu apa nang diingat. Kita isok ulangan ya anu paknya naho ciuman dibacai kada mau dibacai mutalaah dirangkum takrib ditulis inkisam terbagi itu ditulis contoh-contohnya ditulis. Ini biasanya kita jadi guru tuh mau ulah soal kan pintu aja apa itu arti fa'il, terbagi berapakah fa'il, sebutkan contoh-contoh fa'il. Contoh fa'il isim damir, contoh fa'il isim jahir. Kadang-kali coba merangkum itu. Jangan ditulis sunyanto kada merangkum marahnya. Baik dibacai sekali paham kalau. Nah, maunya sudah ada rangkumannya itu dibacai, rangkumannya tak paham kalau. Jangan diulang ajimat. Ya Allah, ajimat di kopiah hasilnya gitu buntung aita. Lalu kada ingat kelumpanan sudah dihafali dibacai. Nah, ingatakan waktu ulangan tuh ya mubdi ya mu'id 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 ya mubdi ya mu'id. Ada kawan dihiga kada ingat kaja. Nah, nya sama kada mengaji malam arba. Ya mubdi jadi dia kawan iya kada ingat aku sama aja. Nah, beri maras itu telah panjang bulu kawan kayak jerepah menyiir teh ispa lana ya habibana ispa lana artinya kada kau menjauh tolongi bang akhirnya ada di belakang kang kada panjang kada bulu handap bulu kayak kokura ulang. Nah gitu di bawah bangkon aja. Nah ini namanya ana lah akulah ahlu syafaat. Nyata begitu kawan nang panjang bulu nang kayak jerepah saurang kayak kukura. Nah gitu. Nah itu kisah aja bang itu tuh ya. Jadi ya mubdi ya mu'id ya mubdi ya mu'id itu supaya kita ingatan. Kan mubdi memulai, mu'id mengulangi. Insya Allah apa yang kita baca mudah kita mengulangi. Tapa ulang ngaran Tuhan nih. Mangiau ya mubdi ya mu'id nih. Berarti kata-kata ya mu'id mubdi dulu, bacai dulu. Di mapahanak mengingat, nang dibacai hanya ada, di mapahanak ada, tidak hanya ada. Bacai dulu bacai, rangkum bacai hafali. Karena seandainya kelumpanan, ya mubdi ya mu'id, ya mubdi ya mu'id, ya mubdi ya mu'id. Sama itu. Nang pardut ilayah lah, ya Allah indah tiajina kan, ya Allah. Nah itu. Nah kemudian ulang sambungannya, apa lagi?
dan perempuan yang hamil. Nah, siapa bebinian nang betianan? Hah? Membaca ya mubdi aja nah. Muidnya ada 99 asmaul husna nah. 99 kali insya Allah tiada keguguran. Berarti bebinian ini diponis lama kandungan atau takutan anu kebanyakan makan durian. Ayo banyak minum sambil ya mubdi. Ada ya mu apa tadi? Ya mubdi 99. Nah, kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Muhyi dan Al-Mumin. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah.